Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel keluarga kami. Hari ini saya mau menceritakan kejadian yang pernah saya alami di sekolah gitu. Nah, saya itu di sekolah kelasnya itu berada di deretan paling ujung gitu. Terus deretan-deretan beberapa kelas yang paling ujung itu kan kayaknya suasananya tuh kayak kayak sunyi, teduh gitu kayak gitu-gitu. Kayak di dalam kelasnya aja yang enggak apa ya, enggak yang sinar matahari langsung ke sana gitu. Kalau kalau yang pas deretan kelas saya itu beda dengan yang deretan kelas yang lainnya itu. Jadi kalau sinar matahari itu baru terang tuh langsung kayak masuk ke ruangan. Kalau ke yang kelas saya tuh enggak gitu. Nah, pada saat itu ya namanya juga anak-anak SMP kali ya masih apa ya? Ya masih gitulah, masih kayak penasarannya tinggi, masih pada gitu-gitu gitu. Jadi si teman saya itu di kelas waktu itu tuh kalau nggak salah lagi habis ujian ya. Jadi kayak masa-masa bebas gitu di sekolah tuh gitu. Jadi kadang ada yang ke sekolah, ada yang enggak kan. Jadi enggak terlalu ribut di kelas tuh gitu. Banyak yang di luar juga kan yang olahraga lah, ada yang di kantin lah. Di kelas lah biasalah yang malas kemana-mana ya udah di kelas. Nah, jadi teman-teman saya itu setiap hari itu sering main jelangkung. Mereka tuh mainnya pakai pensil sama buku gitu kayak gitu. Nah awalnya sih saya cuma suka merhatiin, maksudnya di tempat duduk saya kalau saya nggak lagi keluar di tempat duduk saya ngeliatin gitu mereka main aja gitu kayak gitu main itu. Nah terus sempat mikir gini, emang itu serem ya kadang mereka suka ketawa-ketawa jerit-jerit, oh ini katanya gerak ini gerak gitu kan suka kayak gitu. Nah suatu hari itu akhirnya kan karena sepi itu anak-anak cowok kan yang biasanya suka ngerecok gitu di kelas nggak ada pada olahraga di luar. Jadi si cewek itu cuma beberapa orang ada di kelas. Saya tuh iseng gitu. Tiap hari main kayak gitu emang seru ya gitu. Saya bilang gitu. Terus kata kata teman-teman, seru mau ikutan nggak gitu. Ayo ayo duduk sebelah sini kalau mau ikutan gitu. Antara dalam hati gini, ikutan nggak ya? Tapi penasaran gitu, apa iya ya gitu. Akhirnya saya bilang ah nggak usah duduk, saya berdiri aja. Terus ya udah kalian main, saya ngeliatin gitu. Nah akhirnya mereka tuh main lah gitu ya biasa lagi nih apa ada mantra-mantranya jampe-jampe gitu. Nah tiba-tiba udah kayak gitu tuh apa tuh si pensilnya gerak saya lihat. Terus saya bilang, itu beneran ya gerak gitu. Terus kata teman, jangan berisik gitu. Nanti kita kan nanya-nanya katanya. Ntar dia nulis gitu. Tapi saya sempat gini, kayaknya nggak usah ngelanjutin lihat apa-apaan sih gitu. Ntar takut ada apa-apa, serem gitu. Nah udah kayak gitu, saya tuh mau pergi. Terus kata teman, jangan apa jangan pergi, ayo liatin dulu. Enggak kok nggak nulis, paling dia nunjuk katanya nanti pas ya. Terus dia kayak nanya-nanya gitu tuh pakai ya gitu lah mata-mata nanya eh, nanya katanya sekarang ada di sebelah siapa. Eh taunya dia si pensilnya gerak arahnya ke sebelah saya. Katanya ada di sebelah kamu kata temen gitu. Asli ya di situ saya gini, aduh kayaknya salah nih ikutan kayak gini, malas. Pas udah gitu tuh eh, enggak aku mau keluar gitu. Udahan kata teman, ini kan belum udahan gitu. Ya udah kalian aja. Ya udah katanya main lagi kata teman-temannya gitu. Terus mereka main lagi tuh saya keluar gitu. Nah ke kantin sama temen saya yang lain gitu. Di sana tuh di kantin tuh saya mikir, kata orang-orang
dewasa gitu, kata temen saya tuh kan punya teteh gitu. Mbak tetehnya temen saya ngomong ini, jangan main kayak gitu, bahaya gitu kan. Soalnya suka ada yang minta dipulangin, diantar gitu. Terus serem gitu kan, saya mikirnya ih serem ah, ngapainnya tadi saya lihat itu. Tapi ya udah tuh, saya nggak apa namanya, nggak ini gitu, ah nggak mau ikutan lagi. Itu besoknya gitu, si teman-teman saya tuh masih aja gitu, seru-seruan, bete di kelas, main lagi kayak gitu. Saya kan duduknya kayak di dekat jendela gitu, mereka kan di agak tengah-tengah gitu ya, jauh, maksudnya satu baris, deretan saya duduk, satu baris lagi mereka yang kerjaannya main kayak gitu. Kalau saya kan sederetan saya paling ya ngobrol-ngobrolin apa gitu. Ada yang ngefans sama siapa ya zaman dulu tuh, yang penyanyi-penyanyi luar gitu kan, dia ceritain kayak gitu. Tapi itu yang temen yang tengah itu masih main gitu. Terus dia sempat gini, ikutan lagi nggak yuk gitu ke saya. Enggak ah, males, saya ngedengerin aja tuh mereka takut tapi cekikikan ketawa gitu pada gitu. Pas agak siang kali ya, pas agak siangan dikit gitu kan, pada jajan tuh udah selesai mereka main. Jadi pas siangan dikit balik lagi ke kelas, mereka tuh ya tetap aja main lagi kayak gitu. Cuman saya itu berdiri di tengah-tengah gitu antara barisan tempat duduk saya sama mereka gitu. Mereka pas lagi itu lagi main kayak gitu, tiba-tiba teman saya itu nggak ngomong, diam aja, melotot aja gitu. Terus kata teman yang lain, kamu bercanda ya gitu. Ngapain sih diam aja, ayo katanya yuk lanjut lagi gitu. Diam aja dia, terus aja melotot gitu. Terus saya sempet ini gini, kenapa dia gitu. Mau tahu katanya bercanda kali dia mah gitu. Terus saya perhatiin, lah kok dia gitu banget ya, maksudnya eh, melotot tapi lirik sana lirik sini tapi badannya nggak gerak gitu, maksudnya matanya aja lirik sana lirik sini gitu, badannya kayak kaku banget gitu. Ngomong sama teman-teman, udahlah jangan main kayak gitu lagi lah gitu. Pas udah gitu, nggak apa-apa seru kali gitu, tapi maksudnya itu tuh kenapa gitu. Pas tetap aja tuh, tiba-tiba dia ketawa, yang tadi temen yang diam itu yang melotot gitu, ketawa cekakakan, kaget lah kita, takut gitu kan, teman-teman takut, dia kenapa, cekakakan. Pas udah kayak gitu, eh, aku nanya, kamu kenapa, saya tanya gitu kan, malah tambah cekakan. Tiba-tiba pas kita mau pada keluar kan, teman-teman takut mau pada keluar, dianya pingsan, eh, ke meja gitu, buk gitu pingsan. Karena pingsan kan, ya udah kata saya, pingsan gitu, oh ya udah yuk, apa namanya, kita bawa ke UKS gitu. Pada saat itu kan saya tuh lagi SMP, badannya itu kecil, kecil banget gitu. Jadi yang ngangkut itu teman-teman gitu, yang postur badannya tuh gede-gede gitu. Jadi diangkut pingsan, kasihan, kita bawa ke UKS. Nah, kalau mau ke UKS dari kelas saya itu kan harus ngelewatin dulu kelas yang lain, terus maksudnya ada di depan tuh lapang gitu, jadi ada jalan di antara depan-depan kelas yang lain, ya lumayan kan, berarti ngegotong dia. Nah, digotong lah dia pas tengah-tengah, yang lapang itu, yang jalan samping lapang mau ke UKS itu, tiba-tiba teman saya yang pingsan yang lagi digotong itu bangun lagi, ketawa cekakakan, otomatis dong sama teman-teman dijatuhin. Jatuhlah teman saya tuh, yang lainnya tuh mau pada lari gitu, terus sama yang lain itu kenapa gitu, tapi dia kayak udah cekakakan tuh, kayak gitu lagi, pingsan lagi gitu di itu tuh, di jalan yang mau ke apa, ke UKS itu. Nah akhirnya kan ada wali kelas saya tuh, kali apaan rame-rame gitu kan, Pak ini pingsan, nah udah diangkat tuh, dibawalah sama teman-teman luar kelas saya juga gitu, yang ada di sana di luar kan,
diangkatlah tuh ke UKS. Di UKS itu jadi dia itu kayak nangis-nangis ngomong capek capek, tapi matanya nggak melek, jadi kayak eh, berontak-berontak, capek capek, saya udah capek gitu, tapi matanya nggak buka. Sama apa, sama guru saya itu, wali kelas saya, udah dibacain doa gitu kayak gitu. Baca doa, dikasih tuh air di ke mukanya, diam, ntar tuh gitu lagi, capek capek gitu, ke apa kayak gimana sih orang capek gitu tapi dia kayak berontak-berontak. Nah akhirnya eh, wali kelasnya saya kan eh, laki-laki gitu ya. Terus kan istrinya itu datang gitu, karena kan saya dekat banget sih sama wali kelas, sama keluarganya lah gitu, sama si ibunya juga gitu. Sering, si ibunya kan punya jualan kayak gitu, saya sering jajan di sana, sering main gitu di sana. Terus kalau ada apa-apa kan wali kelas saya juga suka minta bantuan saya, bantuin dong ini penilaian gitu, buat nilai gitu, masukin nilai gitu kalau lagi ini. Jadi udah akrab. Terus kata si ibu bilang gini, itu kenapa teman kamu, katanya. Nggak tahu bu, tiba-tiba begitu. Terus udah kata si ibu tuh, ya udah pak, katanya saya ngaji gitu. Ke si bapak tuh ngomong gitu, si ibunya, ya si ibu tuh ngaji gitu kan sembari nyiapin air. Nah udah lumayan lama sih, dia aja udah kayak capek banget, keringetan gitu. Si teman saya tuh udah gitu bangun capek capek, ngopi susah dibuka matanya gitu. Nah udah didoain, kata si ibu gini, kalau pak, kalau ini nggak bangun-bangun nanti ini Pak Ustadz gitu dari masjid luar sekolah. Iya gitu, tapi yaudah kita doain dulu gitu, doain tuh. Akhirnya udah kayak gitu tuh, udah lumayan lama ya, berapa inilah gitu, sampai orang-orang tuh pengen lihat gitu, teman-teman teh yang yang lagi pada nongkrong deket UKS, kenapa kenapa ya, nggak ada apa-apa gitu, nggak, oh gitu, ya udah dikirain ditutup tuh. Nah udah gitu, udah di sama si ibu dikasih air gitu kan, dikena wajahnya, diusap-usap, terus di apa, disuruh yuk bangun yuk minum gitu. Adanya dia nggak mau minum, tapi akhirnya yuk minum, yuk diminum lah. Akhirnya dia tuh kayak jatuh lagi, pingsan gitu, kayak beb gitu lagi. Nah akhirnya sama si ibu, bangun bangun, misalnya buka matanya. Akhirnya dia ngebuka, terus udah ngebuka kayak gitu. Yaudah tuh dikasih lagi minum kan, ditanya, kamu kenapa gitu. Dia juga malah maksudnya bingung, saya di mana ya gitu, di sekolah gitu kan, sama kita tuh bilang gitu. Iya katanya kan tadi saya tuh di sekolah, tapi tadi saya capek banget, saya bukan di sekolah, katanya. Di mana gitu. Teman saya yang pingsan kemasukan itu bilang, katanya saya diajak orang naik ke gunung tapi udah capek banget, kata dia jangan jangan pulang, tapi saya pengen pulang gitu. Tapi kata dia jangan pulang, ayo ikut aja gitu. Pokoknya ikut aja katanya, jangan jangan balik lagi gitu. Jadi dia katanya, jadi kayak dibawa terus tapi dianya kayak yang nolak gitu, pengen pulang gitu. Alhamdulillah sih, maksudnya dia nggak kenapa-napa gitu, bisa bangun gitu, bisa bangun lagi, bisa sadar gitu. Nah akhirnya eh, kami tuh di ini disuruh ke kelas sama wali kelas, suruh pada kumpul, ditanya emang habis pada ngapain, kok bisa nyampe ada orang kesurupan. Terus kita diem aja, ayo kalau udah ngapain, kata guru saya gitu. Enggak pak gitu, beneran ini nanya kalian pada ngapain, bikin yang aneh-aneh ya gitu. Akhirnya dibilang lah habis main jelangkung berapa hari ini. Nah guru saya marah gitu, jangan main kayak gitu gitu, maksudnya bahaya. Kamu gitu kayak apa, ngundang-undang sendiri kayak gitu gitu. Ya kita dimarahin lah intinya. Ya mau, maksudnya takutnya ada kejadiannya aneh-aneh kan, lebih aneh dari temen
yang yang tadi pingsan gitu. Ibunya juga sih, ibu istrinya wali kelas aku tuh marah, ada-ada aja katanya anak-anak teh main kayak gituan katanya. Lagi bebas sih bebas, senang lagi ngajar di sekolah, tapi jangan pada aneh-aneh main kayak gituan katanya. Iya bu gitu kita pada enggak, dia nggak main kayak gitu lagi gitu. Awas ya katanya kalau main lagi pada main kayak gituan. Nah dari situlah gitu jadi masih pada takut, nggak pernah pada main lagi yang kayak gitu. Soalnya kan ya takutnya kayak lebih daripada itu gitu, daripada yang kejadian teman itu gitu. Pokoknya jarang di kelas. Jadi pas itu tuh pada di luar gitu. Jarang pada nongkrong di kelas, pas bebas itu pada di luar besok-besoknya itu ya. Nah, teman-teman, sekian dulu cerita hari ini. Ya, mudah-mudahan ada hal-hal positif yang bisa kita ambil gitu. Ya ada banyak hal sih gitu, walaupun kayak kita itu penasaran pengen apa, tapi kayak kalau apa ya, kalau malah bukan menimbulkan hal baik, malah menimbulkan hal yang gak baik, ya lebih baik penasarannya itu jangan terlalu apa ya, digali, dijalankan. Pengen tahu nih gimana gitu, karena takutnya malah membahayakan kita juga gitu, apalagi hal-hal kayak gini lah gitu, hal-hal boleh dibilang ya hal-hal mistis gitu. Terima kasih yang udah setia mendengar cerita dari saya. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.